Jangan. Apakah ini sang Fenix sejati? Aku putri dari klan Merak. Di hari kedewasaanku, semua pria di klan datang melamar. Aku jelas memilih pasangan. Dari Merak Hijau berdarah murni. TAPI. Putri kan Merak Hijau. Kenapa anaknya justru Merak Hitam Kasta Renda? Jiehi, kau berani mengkhianatiku, melahirkan budak Merak Hitam. Bukan begitu, King Shan. Aku tidak mengkhianati. Ini anak kandung kita. Kasta Merak dari tertinggi, hitam legam, anggo, hijau, biru, hitam. Adikmu merah, merak biru rendahan, bisa lahirkan merak ungu. Kau yang perutnya mandul, PWAPA. Aku menikah ke kerajaan, menahan malu bertahun-tahun, untuk dapat keturunan mulia, dari darahmu, Miweri Tara. Tapi kau malah lahirkan, si hitam rendahan. Kau pantas mati. Lepaskan aku. Dasar Jehi, dari kecil selalu, dia dapat yang terbaik. Sekarang rebut pria juga. Jiai, kalian Merak Hijau mulia. Kuarab kalian, cepat punya merak penerus tahta. Ini, hari saat pilih King Shan. Aku terlahir kembali. Jiai, kenapa? Kurang enak badan? Aku baik-baik, ayah. Kalau begitu, Perkawinan kalian kuputuskan. akan kusiapkan upacara pernikahan megah. Tunggu. Paduka, hamba mohon izin. Katakanlah, Hamba tidak ingin menikahi Putri Jiehi. Hamba mencintai orang lain. siapa? Putri keenam Merah. King Shan juga hidup kembali. Tuan Qing Shan ini, kenapa tidak pilih putri? Jiehi yang cantik, malah pilih Meiran. Anak selir rendahan, putri Jiehi Merak Hijau mulia. Meiran kuma Merak Bayasa. Perbedaan kasta jelas sekali. Ayah, Kalian tidak ngerti. Meiran Si Merak Biru nantinya bisa lahirkan merak ungu berdarah murni. Jiehi yang terlihat mulia, malah lahirkan merah hitam. Memalukan. Ini kacau sekali. Jiehi sudah pilih kau. Kau malah malu-maluin. Bagaimana ini membuat kami, Raja dan Ratu, kehilangan muka? Bagaimana perasaan putriku? Ayahanda, bila Tuan King Shan tak tertarik pada kakakku, mengapa tak restui kami saja? Paduka, hamba bukan bermaksud melawan titah, tapi Putri Jiehi menyembunyikan silsilahnya. Putri Jiehi sengaja menyembunyikan darah keturunannya. Itu pengkhianatan pada tahta. Apa kata? Dia sebenarnya adalah Merak Hitam Rendahan. ini tidak mungkin. APA, bagaimana darah kakakku paling hina? Kau berani menghina anakku. Putriku mana mungkin merak hitam? Bila Ratu yakin benar, mari kita buktikan wujud asli Putri Jiehi di hadapan semua orang. Aku memang bukan merak hijau. Here kenapa kau? Di kehidupan sebelumnya, kau melahirkan merak hitam, membuatku jadi bahan tertawaan, dan kehilangan tahta. Kini, akan kubuat kau membayarnya. Jiehi, benarkah ini? Benar atau tidak? Coba Paduka periksa. Wujud aslinya pasti terbukti. Anakku, demi Kemurnian, darah kerajaan Merak, ayah tak punya pilihan. Ini, tidak mungkin. Astaga, bagaimana bisa? Lihat, sudah jelas, Jiehi benar-benar merah hitam rendahan. Selama ini kabarnya, dia merak hijau berdarah murni. Rupanya ia pakai sihir untuk sembunyikan asal-usulnya. Jiehi, sebagai putriku, kok darahmu begitu hina? Apa penjelasanmu dan ibumu? Ayah, aku bisa jelaskan. Jiehi berani menipu Paduka, merusak nama kerajaan. Hamba usul cabut gelarnya, dan hukum di depan umum. Ayah, pasti ada alasan. Di balik tindakan kakak.
Dia biasa hidup mewah. Bagaimana bisa hidup di luar istana? Alasan, dia cuma parasit rakus yang haus kekuasaan. Memalukan, putri begini nodai bangsa Merak. Jangan dimaafkan. Paduka. Hier anak darah daging kita. Diam. Ibu, mulai hari ini, Jiahe dicabut gelar putri dan jadi rakyat biasa. Dalam sebulan, keluar dari istana. Paduka. Ratu dikurung di istana dingin tanpa izin seumur hidup. King Shan, Jazamu Bezar. Karena kau ingin nikahi Meiran, kurencanakan pernikahan kalian. Benar atau salah, akan terbukti saat anakku lahir, dan darah asli terlihat. Berhenti. Aku yang ada berengku. Sudah diusir dari istana. Masih betah di sini, tak tahu malu. Benar, Merak hitam rendahan. Berlagak jadi putri. Sudah lama kami melayaninya. Kalian. Sudah diusir dari istana. Masih berani tinggal di sini? Kuberitahukan padamu, semua barang di sini milik kerajaan. Perhiasan ini harus kau tinggalkan. Tak boleh kau bawa satu pun. Benar, burung merak hitam masih berani pakai perhiasan sekalipun memakai perhiasan. Garis keturunanmu tetap hina. Hamba rendahan, tak pantas kau bicara. Kau. Adikku, hari ini punya waktu datang ke sini, rupanya mau mengambil sisa barang bekasku. Apakah raja tak memberimu hadiah? Kakak, sekarang kau kuma, perempuan buangan dari istana. Berani langsung padaku? Adik Bajutu yakin, bisa terus jaya? Tentu, aku akan menikahi Tuan Kingshan. Setelah kami bersatu, pasti melahirkan burung merak ungu termulia. Saat Kingshan naik tahta, akulah ratu. Kalau begitu, mengapa tak segera cari Kingshan? Kuingatkan, garis darah Kingshan tak bisa hasilkan merak ungu. Berani fitnah suamiku? Cari mati. Berani melawan? Kau kira aku tak berani pukul? Siapa berani ganggu istriku? Qingshan akhirnya datang. Jiahi ini mengutuk kami tak bisa punya merak ungu. Masa sih? Kau pasti bisa berikan merak ungu sempurna. Sedangkan dia cuma pantas lahirkan merah hitam budak sejak lahir. Ayo pergi. Qingshan, manakah di kehidupan lalu, kulahirkan merak hitam termulia, karena warna telur hitam sama. Kau sangka merak rendahan, kau hancurkan sampai mati. Qingshan, di kehidupan ini, mau naik lewat Meiran, menginjak-injak, salah hitung. Darah merak hitam kuat. Siapapun suami, akan lahir merak hitam. Kalau tak percaya, akan kubuktikan. Selamatkan Ibu Ratu. Siapa? Mau apa kesini? Emas. Yang mulia, ini cuma barang rendahan, tak berharga. Yang bagus ada di dalam, silakan masuk. Binatang, berani tatap majikan. Berhenti. Dia yang kubeli. Dia, cuma ayam hutan, kasta terendah di sini. Lihat yang lain? Tak perlu, dia saja. Baiklah, tapi semua urusan harus selesai saat berpisah. Di pasar gelap tak ada kata penyesalan, begitulah aturannya. Tak menyesal. Putri, baik? Putri, haruskah kita membangun ikatan dulu? Sebelum melakukan ini? Menurut lo, bagaimana cara kita saling menjalin ikatan? Setidaknya kita harus saling mengenal. Namaku Jiahe, nama saya Pa? Yueli.
Yueli. Mari saling mengenal lagi. Lain kali saja. Putri. Ada APA, kamu berkeringat deras. Cicipilah buah ini, Putri, manis sekali. Memang enak. Terima kasih. Ini buah yang kupetik dari pohon Natings. Aku juga minta benihnya. Kita tanam di halaman. Tahun depan saat berbuah, Putri bisa makan tiap hari. Di kehidupan lalu, demi menyenangkan Kingshan, ku tanam ratusan pohon untuknya. Tapi dia acuh tak acuh. Menyalahkanku karena tak berguna. Ada apa, Putri? Takeda APA, jangan panggil aku Putri lagi. Aku istrimu, panggil saja Jiahe. Ini masih kediaman Putri? Kenapa bau anyir? Jangan-jangan ada ayam hutan masuk? Ada keperluan? Takeda. Kuma jalan-jalan. Beberapa hari lagi aku akan menikah dengan Kingshan. Ini mahkota dari 100 bulul kenaria, dibuat khusus untukku, nilainya selangit. Selamat untukmu. Jiahe, kau benar-benar bawa ayam hutan. Memalukan, walau kau burung merak hitam, tapi mantan putri kok. Berpasangan dengan ayam. Nazahatmu benar, adik. TAPI, kenapa terus menggaruk? Jangan-jangan makan, yang tak seharusnya? Di kehidupan lalu, Kingshan menyuruhku minum Ramuan Shuifeng Demitada, memaksa meningkatkan darah janin, hingga darahku terkuras, seluruh tubuhku gatal, dan tersiksa. Kini giliranmu, adikku. Apa yang aku makan bukan urusanmu, kakak, sebagai anggota klan Merak yang bangga. Walau kau diderangkan jadi rakyat jelata, tak pantas kau menikahi ayam hutan. Aku menikahi siapa? Bukan urusanmu. Kau tak tahu malu. Kau injak-injak harga diri klan kami. Aku akan laporkan pada ayahan. Kau dan suami ayam hutanmu akan kuhukum mati. Istriku, jika di sini tak aman, aku bisa membawamu pergi. Antar Putri kembali ke istana. Istriku, istriku. Bagaimana? Selamat Paduka, kedua putri sedang mengandung. Meyran Sedang Gamil? Benar. Darah bayi dalam kandungan Putri Meiran sangat mulia, kemungkinan besar merak ungu. Ah, Meyran, kau tak mengecewakan ayah. Buta, saat anakku lahir, kalian akan tahu siapa pemilik darah termulia. Umumkan titahku 3 bulan lagi. Di platform Longi. Selenggarakan untuk Putri Meiran. Upacara penetasan saat itu, aku akan undang leluhur kita. Mamberkatinya, Menyaksikan. Keturunan asli klan Merak. Terima kasih, Ayahanda. Tak perlu berterima kasih. Meiran, kau telah berjasa mengandung pewaris tahta. Aku akan memberimu hadiah yang layak. Katakan adia apa yang kuanjangkan. Cepat katakan. Ayahanda, kabarnya Jiahe baru-baru ini merosot akhlaknya. Karena gelora hatinya, ia bahkan membeli ayam hutan di pasar gelap untuk dinikahi. Meski hamil, tapi kandungannya itu bukan manusia biasa, melainkan ayam hutan. Apa? Kau keterlaluan. Sungguh tak masuk akal. Bukankah aku hanya melarang pernikahanmu dengan Kingshan, tapi kau tak perlu membeli ayam hutan di pasar gelap. Kau sungguh mempermalukan keluarga kerajaan. Hari ini aku harus menghukum mati. Ayahanda, ini semua salahku, karena merebut perhatian Tuan Kingshan, hingga kakak jatuh dalam kesesatan. Kumohon Ayahanda, ampuni hukuman matinya, biarkan ayah hidup, untuk menjadi pelayanku. Baiklah, melihat Meiran membelam, aku akan mengampuni. Mulai hari ini, layani Meiran dengan baik. Jika tidak, akan kuhabisi anak durjana dalam kandunganmu, dan ayam hutanmu itu pun akan kubunuh. Baik. Saat anakku lahir nanti, kalian semua akan menyesal. Pelayan Tak Berguna. Tak lihat ada genangan air? Aku sedang hamil. Tak boleh bersentuhan air. Tak tahukah? Ampun Tuan Putri. Kakak, bersujudlah di genangan ini, sebagai batu pijakanku. Aku juga hamil, tak boleh kena air. Kandunganmu cuma anak ayam hutan rendahan. Mana bisa dibanding merak ungu milikku? Seret dia ke sini.
Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Berhenti. Yueli. Istriku, kau baik-baik saja? Si ayam hutan dan barang selundupan. Sungguh pasangan sampah. Memang jodoh sepadan. Berani menghina istriku, kalian akan kutanggung jawabkan. Loku. Seekor ayam hutan berani-beraninya. Pukilai Marika Semua. Tuan Putri. Tuan Putri. Penggil Banchuan. Cepat, aku mau melahirkan. Istriku. Istriku. Aku juga mau melahirkan. Burin-Burin versus Jupada Phoenix. Ini pertanda, Phoenix akan turun ke dunia. Meiran, penihat kerajaan berkata Phoenix akan datang. Kau mengandung Dewa Phoenix. Saat anak kita lahir, kita akan jadi penguasa alam semesta. Dorong. Dorong lagi. Penia. Apako bilan Kondengan meron Adala Phoenix. Paduka, hamba sudah verifikasi. Kekawin Servo Bureau dan pertanda surgawi membuktikan kedatangan Phoenix. Luar biasa. Luar biasa, ada yang belum kau ketahui. Keturunan Burin-Merak Seperti Memang keturunan Feng Huang, karena zaman yang sukar. Darah kami semakin menipis. Syukur di antara keturunanku, ada yang melahirkan Feng Huang. Ini benar-benar berkat kemurahan langit. Tuhan telah mengasihani kami. Istriku. Istriku. Istriku sudah melahirkan. Apakah warnanya hitam? Kenapa bukan hitam? Mungkinkah di kehidupan ini, aku tak bisa lahirkan merak hitam? Jaha. Apa kau tidak bahagia? Garrison Darakola Yang Menselakemu. Tapi ini tetap anak kita. Benar. Ini anak kita. Aku akan jaga dia baik-baik. Lahir. Sudah lahir. Putri Meiran bertelur emas. Ini telur emas. Benar telur emas. Keluarga kerajaan kami akhirnya diberkati dewa. King San, saat telur ini menetas, Feng Huang akan muncul. Kau akan jadi raja merak berikutnya. Selamat Paduka. Selamat Pangeran King San. Paduka, telepon Wang ini masih sangat rapuh. Lebih baik kita berhati-hati. Segera bawa ke altar langit untuk ditetaskan. Ya, benar. Benar, aku dapat kabar dari langit. Dewa Apeizu. Akan hadir dalam upacara kelahiran untuk melindungi kelahiran Feng Huang. Dewa API Zuke, lihatlah Jiahe, di hidup ini aku akan berjaya. Sementara kau akan korendan. Kakak tidak merasa malu, telur ayam hutan berani disejajarkan dengan telur Feng Huangku. Anak ini belum lahir. Bagaimana kau yakin telur emas ini benar-benar Feng Huang? Kudengar, menggunakan herba Phoenix untuk darah murni. Bisa membuat anak mudah meninggal. Kau. Meiran, tak perlu berdebat dengan wanita tak tahu malu ini. Di upacara penetasan ini, Dewa Zuke akan datang. Jika melihat telur palsu mengganggu di sini, pasti akan dibuang ke anjing. Raja datang. Putri Durhaka, Apa yang kulakukan di sini? Hari ini hari penetasan anakku. Menurut adat kerajaan, anakku berhak menerima berkat leluhur. kurang ajar. Ini Fenggang Susimeran. Telur campuranmu ini, berani ditaruh di altar langit? Dewa Zukwe akan segera tiba. Jangan berdebat lagi. Memang benar. Biarkan saja dia melepaskannya. Nanti saat anakku lahir, kekuatan Phoenix akan meledak, menghancurkan semua di sekitarnya, apalagi telur haram rendahan ini. Jaha, aku pasti lindungi anak kita. Tuan Jukyu, Dewa Api, telah tiba. Selamat datang, Tuan Jukyu. Raja Merak, ada yang mengandung Phoenix di sukumu? Ini berkah langka, bangunlah. Terima kasih, Tuan Jukyu. Suku Merak berjasa melahirkan Phoenix. Kaisar Langit mengutusku untuk melindungi kelahirannya.
Di mana telur Phoenix? Lapor Tuan Jukyu. Telurnya ada di platform Tianji. Bawa aku ke sana. Baik, silakan. Ini dia, Tuan. Apa itu? Ini. Lapor Tuan Jok. Itu keturunan yang diinkubasi sesuai adat. Diam. Tuan Zuk. Ini kelalaian hamba. King Shan. Kenapa masih diam? C'est pas bu entelure Aramini. Jangan ganggu pandangan Tuan. Baik, Yang Mulia. Kalian mau apa? Tuan Zuk. Segera lakukan ritual untuk kelahiran Sang Phoenix. Jangan sampai terlambat. Jiehi, kau telur haram tidak pantas berada di platform Tianji. Kau pikir telur harammu ditempatkan bersama telur Phoenixku di platform ini. Bisa jadi Phoenix? Jangan mimpi. Jahat. Yueli, cepat lindungi anak kita. Mingle. Penguel, Taindia. Jengan. Apakah ini Sang Phoenix sejati? Ini Phoenix yang sesungguhnya? Tak disangka setelah 10.000 tahun, klan Phoenix muncul kembali. Ini berkat bagi 3 alam. Tuan Zuk, maksudmu, telur yang bisa menetaskan Dewa Phoenix. Ini adalah telur campuran. Benar. Apiku adalah api langit ke-9. Hanya Phoenix langit ke-9 yang bisa menyerapnya dan mengubahnya menjadi energi. Telur ini justru bisa hidup dari api. Pasti akan menetaskan Dewa Phoenix. Sedangkan telur ini, energinya kacau dan aneh. Persis seperti telur campuran katamu. Tidak mungkin. Master Hill, ini sama sekali tidak mungkin. Dia cuma merak hitam kelas rendah dan ayam warna-warni sampah. Mana mungkin bisa melahirkan Phoenix? Tak kesangka di sisa hidupku. Masih bisa menyaksikan langsung kelahiran Dewa Phoenix. Ini kehormatan besar. Mati pun tak menyesal. Kelahiran Dewa Phoenix membawa berkah bagi 3 dunia. Mereka yang menyaksikan akan dapat berkah lebih besar. Umur bertambah 100 tahun pasti. Setelah mati akan tercatat di surga. Bisa latihan di langit ke-9. Mazuk Langik et Zambilan. Kalau begitu, berarti aku bisa naik ke surga? Putri Jiehi melahirkan Dewa Phoenix. Membakati Zeluru Clan. Sebagai Raja Merak. Kau dapat berkah karena anakmu. Jia sayang. Comment. Putri kesayangan. Kau tak mengecewakan. Tidak seperti Meiran ini. Berani membohongiku. Aku akan menghukum berat. Tunggu hukumanku. Putriku sayang, kau berjasa besar. Apa hadiah yang kau? Semua akan kuberikan. Tak perlu. Ikatan ayah anak kita sudah putus saat pemilihan suap selesai sudah. Sejak saat itu, kau bukan ayahandaku lagi. APA Raja Merak. Benarkah ini? Tuan Zuk. Ini salah paham. Semua kesalahpahaman. Jia. Kau putriku. Selalu begitu. Ucapan sebelumnya hanya emot. Hari ini, aku mau minta maaf. Kedepannya apapun yang kau lakukan, aku jamin, kau tetap putri kesayangan. Ayahanda, bukannya aku putri kesayanganmu? Diamku. Kau melahirkan anak sampah. Kalau berani banyak bicara, kukoyak mulutmu. Sekarang kau tahu aku anakmu?
Kau masukkan ibuku Keskivi ke istana dingin. Usir aku dari istana. Kenapa tak kau ingat? Aku anakmu? Kini aku melahirkan Dewa Phoenix. Kau baru mau dekat. Sudah terlambat. Jia, semua kesalahan adalah kesalahan ayahanda. Asal kau mau maafkan aku. Sekarang juga aku keluarkan dekret. Bebaskan ibumu dari istana dingin. Selain itu, aku akan angkat suami Manjadi, penguasa baru suku Merak. Jenggon pura-pura, pengakuan kasih sayangmu padaku. Hanya karena aku melahirkan Dewa Feng Huang. Bagaimana mungkin, Jia? Aku selalu Meunier Yangjimu Sepenuati. Benarkah? Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Aku hamil bersamaan dengan Meiran. Kau memanjakannya, merawatnya dengan baik. Sedangkan aku juga putri, juga sedang hamil. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Aku. Tak bisa mengatakannya. Baik, aku yang akan bicara. Setelah tahu aku hamil, sebagai ayah, tak hanya mengabaikanku, bahkan menjadikanku budak. Melayani putri Meiran yang kau banggakan. Tahukah kau, di hari-hari suram itu, aku dan Yue, bagaimana kami bertahan? Pernahkah kau bertanya? Jia. Semua ini kesalahan ayahanda. Berikan ayah satu kesempatan lagi. Aku akan menyayangimu 2 kali lipat lebih baik. Kau tak mencintai siapapun. Kau hanya mencintai tahta Dewa. Ibu kandung Dewa Feng Huang diturunkan jadi budak orang lain. Raja Merak. Benarkah ini? Tuanzuk. Saat itu tak ada yang tahu bahwa kandungannya adalah Dewa Fenggang Yang Susi. Sebagai Raja Merak. Sepatutnya berbelas kasih pada rakyat. Tapi kau menyiksa anak sendiri sekasar ini. Bagaimana kau memerintah kerajaan? En bas Mangaku Bersala. hamba mengakui kesalahan. Jia, tolong mohonkan ampun. Cepatlah. Lupa, ikatan ayah anak kita sudah putus. Tunggulah hukuman surgawi. Jika Kotak Manjindakan. Ikatan ayah anak. Jangan Salakan Kekejamanku. Jaha, hati-hati. Kurang ajar. Berani di depan mataku, mengganggu ibu Dewa Feng Huang. Berani sekali kau. Tuanzuk. Jiahe adalah putri. Aku Raja Merak. Ini urusan keluarga. Mau ikut campur? Urusan keluarga? Begitu Dewa Feng Huang lahir, Seluruh Jutsu. bahkan 3 alam semesta akan tunduk padanya. Orang tuanya akan dimuliakan. Kau bilang ini hanya urusan keluarga? Dia jadi penguasa 3 alam. Dengan hak apa? Kenapa kau daigangkan? Dengan apa kau menang? Qingshan, masih memikirkan menang kalah. Lebih baik pikirkan cara menyelamatkan diri. Tuan Zuke. Hamba siap. Panggil saja hamba Zukue. Sekarang, akan kuhukum mereka. Atas semua kejahatan padaku. Ibu Suci, ada 3 hukuman surga. Pertama. Dibuang ke Jiuyo, disiksa api 10.000 tahun. Kedua. Diserahkan ke Yan Luo. Dimakan hantu kelaparan 10.000 tahun. Ketiga. Dibuang ke alam iblis. Takkan pernah bangkit. Mau pilih yang mana? Biarkan mereka memilih. Kau pertama, Qingshan. Qingshan, bagaimana pendapatmu? Tidak. Tidak. Jiahe, aku tahu, hari pemilihan mengecewakanmu. Tapi kita berdua masih bisa bersama. Yueli itu, cuma ayam hias tak berguna, kitalah yang cocok. Qingshan, bukannya kau bilang cintai aku? Diamlah, perempuan tua jelek. Coba lihat sendiri, kau pantas dapat aku? Yang ada di hati hanya putri Jiahe.
Qingshan. Dulu kupikir kau sampah. Ternyata, aku terlalu mengagumimu. Ja. Mari kita mulai eksekusi. Dua Zhuke, tunggu. Apa lagi alasanmu? Hamba rasa eksekusi ini terlalu cepat. Dewa Phoenix belum lahir. Bagaimana jika kita tunggu sampai dewa lahir? Ini mengingatkanku dengan api 9 langitku. Seharusnya sudah lahir. Mengapa belum menetas? Dewa Zuke. Pasti perempuan ini, dia yang mengguna sihir, menipu paduka, telur cacat tak mungkin lahirkan dua Phoenix. Dewa Phoenix sejati. Ada di telur emasku. Benar. 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 Perempuan ini menipu dengan identitas burung merak hijau pilihan Tuhun. Sekarang dia menipu paduka. Baiklah, aku kasih kesempatan. Kilyarla. Anakku sayang, dua Phoenixku. Merak hitam, ini mustahil. Dua Phoenixku mana? Pasti kau. Kau curi telur Phoenixku. Kau ganti dengan telur merak hitam rendahanmu. Meiran, sudah begini masih kau fitnah aku, untuk selamat. Tidak mungkin. Aku sudah dapat herba Cui Feng. Bagaimana mungkin bukan Phoenix? Tak sadarkah kalian? Kalian langgar hukum alam. Hak sepakai herba Cui Feng. Tingkatkan garis keturunan. Maka kena karma. Jadi keturunan cacat. Tidak, kau bohong. Dewa Zuke. Merah hitam pincang itu, anak Jiahi, dia yang ganti telurku. Percayalah pada hamba. Ibu. Pergi, aku bukan ibumu, dia ibumu. Pergi. Ibu. Raja Merak. Inikah yang kau sebut Dewa Phoenix? Dewa Zhuke. Mohon amarahnya diredakan. Dewa Jukwe. Tenanglah, Dewa Zhuke. Mungkinkah Ada sedikit kesalahan dalam prosesnya, mungkin merak hitam cacat ini punya keistimewaan tersembunyi? Kurang ajar. Kau anggap aku buta. Tak bisa membedakan martabat? Enfin, Dewa Zhuke, Kazianila. Aku akan melaporkan kejahatanmu. K.E. Devata. Tunggu hukuman surgawi dalam lingkaran samsara abadi. Ini semua salahmu, membawa ayam kampung ke istana, merusak darah kerajaan, hingga menyebabkan telur Phoenix gagal menetas. Benar, ini semua gara-gara SI bangsa ini. Jika bukan karena kau, mana mungkin aku gagal melahirkan Phoenix? Ini konyol. Kalian tidak bisa melahirkan Phoenix, malah menyalahkanku. Ini alasan apa? Dasar perempuan hina, sampai sekarang masih berkilah. Pergi. Lepaskan istriku. Dan kau juga. Ayam kampung tak tahu diri, berani rusak energi kerajaan. Suamiku. Kau mau cari pria lain untuk beranak? Sekarang kau akan tahu akibat cari pria liar. Telur Phoenix retak. Dewa Phoenix. Dewa Phoenix akhirnya akan terlahir. Menyambut kelahiran sang dewa. Dewa Phoenix macam apa ini? Ini cuma ayam. Apa yang kau lakukan? Berani hina Dewa Phoenix? Tak ada yang bisa selamatkanmu. Qingshan, Komomati. Jangan seret kami. Dewa Phoenix yang kalian sembah, cuma ayam warna-warni ini.
Ini, apa yang terjadi? Dibuat heboh sekali. Kukira dewa benar-benar turun. Ternyata bukan merak. Cuma ayam liar. Jiehi, telur ini hasilmu, tak ada yang merebut. Pantas saja, dengan ayam, bisa lahir apa? Tentu jadi ayam. Ibu. NAK, apapun dirimu, kebanggaan ibu. Ibu pasti akan menjaga. Jiae, kau berani sekali. Kau melahirkan ayam warna-warni, berani mempermainkan kami semua. Kau pantas mati. Mempermainkan kami saja sudah. Kau berani hina Dewa Zuke. Kau menghina Kiwibawan Dewa Zuke. Jiehi. Hukumannya mati. Kalian berani terus mengolok-olokku? Keluarga Merak sungguh. Sembarangan sekali. Raja Merak. Bagaimana kau akan menanggung dosa ini? Tuan Zhuke, perkataan Musala. Ini bukan urusan kami. Semua ini ulah si anak durhaka. Dia menipu kita. Dia. Benar. Dia pantas mati. Raja Merak. Kau benar-benar mau hidup, dengan mengorbankan segalanya? Aku akan melaporkan semua kejadian hari ini. KI Istana Langit. Biarkan Kaisar Langit yang memutuskan. Berani sekali kau, Tuan Zuke sampai pergi merah. Paduka, hamba Yuzal, hukum berat kedua penjahat ini. Disetujui. Serang saja aku. Jangan sentuh istri dan anakku. Sayang, aku akan lindungi kalian dengan nyawa. Yuli, aku tak sendiri selama ada kamu. Dua burung Mandarin yang malam. Tapi kau si ayam kampung tak berguna, masih mau melindungi orang lain? Mimpi di siang bolong. Paduka, hamba Yuzal, ikat sampah ini di tiang. Biarkan burung gagal memakannya perlahan. Qingshan kau. Hukum saja aku, jangan lukai keluarga saya. Kau pikir kau punya hak untuk menawar denganku? Suami. Ayah. Suamiku. Mau selamatkan suami sampahmu? Sujudlah pada semua yang hadir di sini. Tekuk lutut dan minta maaf. Qingshan, kau benar-benar keji. Jadi kau mau sujud atau tidak? Jangan berlutut, Jahi. Kau putri Merak, tak boleh sujud. Suami. Tidak apa, silahkan berdiskusi lagi. Tapi suami sampahmu itu sebentar lagi akan habis dimakan gagak. Putri, sekarang dia bahkan tak layak jadi budak keluarga Merak. Jika aku sujud, kau akan lepaskan dia? Sujud dulu baru bicara. Kau punya pilihan lain? Jangan. Seekor ayam hina berani muncul di kuil suci, Mangadari, tanah suci Merak. Jangan, aku sujud. Mau kemana? Anakku. Saya Surabangan. Ninger, jangan lukai dia. Serang aku saja. Suamiku. Qingshan, apa sebenarnya yang kau mau? Perempuan hina, kebencianku padamu tak berakhir di hidup ini. Jika kau mau suamimu yang tak berguna itu hidup, potong urat tangan dan kakimu sendiri, loncat ke jurang terdalam, dan mohon ampun pada langit. Agar Kemerhan Dui Zuke Rita. Jiahe, jangan. Jahat. Ibu. Kakek, tolong selamatkan ibu. Perjiko dari sini. Ayam Belankayonggina. Apa yang kau teriakan? Siapa kakekmu? Ibumu pantas mati. Dia layak menerima hukumannya. Jiehi.
Tohoka kenapa kau jadi kurban penebus dosa ini, karena seluruh keluargamu hina. Kalian semua berdarah rendahan. Bagaimana? Tidak tega melakukannya sendiri? Biarkan aku bantu. Inilah akibat melawanku. Jangan sakiti ibu. Minggir. Anakku. Jika kau sayangi anak ini, justru akan kusiksa dia di hadapanmu. Dan kau hanya bisa menonton. Jangan. Tidak. Anakku. Anakku. Ayani. Selamat datang, Dewa Phoenix. Jahi, Lihat, anak kita. Benar-benar Dewa Phoenix. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam kalian. Di mana Suzaku? Saya di sini. Akan kubuat yang menyakiti ibuku dan ayahku masuk ke neraka 9 neter. Tidak akan pernah bereinkarnasi. Itu dewa. Bukankah dia tadi hanya ayam jantan 5 warna yang sakit-sakitan? Bagaimana bisa menjadi Dewa Phoenix? Sejarah Mekatat, Phoenix yang berubah bentuk saat lahir hanyalah burung huang biasa. Dewa Phoenix yang berdiri di atas 9 langit harus melalui nirvana dan kelahiran kembali, baru bisa menunjukkan wujud aslinya, penguasa 3 alam. Bagaimana bisa begini? Tidak perlu banyak bicara saat ajal menjemput. Jangan mendekat, atau kubunuh ibu dewi kalian. Ibu. Penkuri berani. Berani-beraninya menculik ibu dewi. Apakah kau tidak takut hukuman langit? Hukuman langit? Aku akan dilempar ke 9 neter. Apa yang kutakutkan dari hukuman langit? Lalu, apa maumu? Kudengar, sayap Phoenix bisa meningkatkan garis darah. Dari merak menjadi merak hitam. Benarkah begitu? Benar. Sejarah Mekatat, sayap Phoenix adalah di bawah 9 langit. Benda kultivasi paling berharga. Jika bisa dari tubuh Phoenix mencabut bulu berdarah, efeknya akan meningkat 100 kali lipat. Cepat kemari. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Jika kita bertiga naik level menjadi merak hitam, bahkan Phoenix yang baru lahir belum tentu bisa mengalahkan kita. Baik. Ingin menyelamatkan ibumu? Cabut bulumu dan berikan pada kami. Jangan. Diam kau. Cabut dan berikan pada kami. Cepat, kalau tidak, kau akan menunggu untuk memakamkan ibumu. Jangan. Kau ingin buluku? Kan ini, ambil. Jangan. Merak hitam. Sayap Phoenix benar-benar bisa membuatnya naik level. Itu tingkat tertinggi merak. Bagus, cabut lagi. Cepat, cepat berikan. Takuzanka di Sizaidupku. Bisa naik level menjadi merak hitam. Jahi, APA kabarmu? Beraninya kau menyakiti ibu Dewi Phoenix, mencari mati. Bagaimana bisa begini? Tuan Zuke. Jika tebakanku benar, API sejatimu telah habis untuk kelahiran Phoenix. Kau sekarang sudah kehabisan tenaga, kan? Benar. Dan kami sekarang adalah Shen Kongke, juga dilindungi sayap Phoenix. Kau sama sekali tidak bisa mengalahkan kami. Sangat sombong. Ayo serang bersama. Tak disangka, mereka mendapatkan kekuatan dari sayap Phoenix. Kekuatan mereka sangat mengerikan.
Tidak hanya itu, mereka menyerap darah esensi Dewi Phoenix dan seluruh tubuhnya, 3 sayap yang paling kuat. Sekarang, kekuatan mereka lebih dari sekadar Xuan Kong Kue. Kekuatanku bisa melawan Dewa Api Jukue. Tuan Dewa Api, jangan melawan lagi. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalian memiliki yang disebut Dewi Phoenix. Jika dia dewasa, maka tentu saja tidak ada lawannya di bawah langit. Tapi dia hanyalah Bai Phoenix yang baru lahir dan dicabut bulunya. Kekuatan apa yang dia miliki untuk melindungi kalian? Jangan berjuang lagi. Sekarang, kecuali Phoenix kuno datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tenang saja. Aku bisa membuat kematian kalian sedikit lebih indah. Siapa yang membuat kekacauan di 3 alam? Ini adalah Kaisar Langit. Hormat kepada Kaisar Langit. Menghormat Kaisar Langit. Kalian berdua, makhluk bodoh, kenapa masih berdiri, berani tidak menghormati Kaisar Langit? Kalian 10 jika digabungkan, tidak sebanding dengan 1 jari Kaisar Langit. Cepat berlutut. Mengapa tidak berlutut di hadapan Kaisar ini? Aura yang dia pancarkan. Ini adalah hormat kepada Dewi Phoenix, menyambut kedatangan Dewi. Apa aku tidak salah dengar? Penguasa 3 alam, Kaisar Langit berlutut pada orang lain? Isisti, apa yang kau tahu? Tabik bodoh. Kaisar Langit adalah penguasa 3 alam. Dan Dewi Phoenix dihormati di 9 langit. Pertumbuhan Dewi Phoenix selama sebulan, sebanding dengan latihan Kaisar selama 100 tahun. APA. Sebulan sebanding dengan 100 tahun latihan? Selesai sudah. Ini benar-benar selesai. Menyambut kedatangan Dewi. Bangunlah. Dewi. Jukue, kemari. Saya di sini. Mengapa Dewi terluka? Aku perintahkan kau turun ke dunia fana. Lindungi kedatangan Dewa Phoenix. Perlindungan macam apa itu? Melapor pada Kaisar Langit. Dewa kecil ini bersalah, tidak melindungi Dewa Phoenix dengan baik. Siapa yang berani saat Dewa Phoenix datang, menyakiti Dewa Phoenix? Mereka pelakunya. Mereka ancam Dewa Phoenix dengan ibunya, mencabut bulu-bulu Phoenix. Dewa Phoenix baru saja bereinkarnasi, menderita sakitnya pencabutan sayap. Jadi, kalian beberapa orang ini yang mengancam Dewa Phoenix dengan ibunya? Kaisar Langit. Ini semua karena kebodohanku sesaat. Dia la Yang, Mangalku, Empin, Empunila Ku. Omong kosong. Semua ini karena raja yang bodoh ini. Dia ingin naik ke posisi dewa, jadi dia memerintahkan kami melakukan ini. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia Yang. Tidak perlu membela diri lagi. Kalian semua akan turun ke neraka 9 meter. Wah, ramai sekali. Oh, Kaisar Langit, Anda juga di sini. Bagus, semua berkumpul. Raja Iblis. Raja Iblis apa? Raja Iblis yang membunuh tak terhitung jumlahnya. Bukankah dia hancur dalam perang 10.000 tahun lalu? Cepat lari. Raja Iblis, kau masih hidup? HMPH. Dalam perang 10.000 tahun lalu, aku memang terluka parah. Burung-burung tua itu memang gigih. Hasilnya, kedua belah pihak terluka parah. Namun, aku menyimpan seutas jiwa. Menyerap esensi matahari dan bulan selama 10.000 tahun, sekarang akhirnya berubah menjadi wujud manusia. Meskipun kekuatanku tidak sampai 1/10.000 dari sebelumnya. Tapi untuk menghadapi kalian para antek kecil, sudah lebih dari cukup. Selama ada Kaisar Langit di sini, jangan bertindak gegabah. Hentikanlah. Memberimu 10.000 tahun waktu kultivasi, tidak akan sebanding dengan 1 jari.
Aroma Dewa Phoenix. Sungguh surga memberkati klanku, berikan Dewa Phoenix yang baru lahir padaku. Selama aku menelan esensi Dewa Phoenix, kekuatanku akan pulih 80%. Tuan Raja Iblis. Kami bersedia bergabung dengan pasukan Anda, melayani Anda seperti sapi dan kuda. Benar, benar. Sampah macam apa ini? Seekor merak hitam, ingin bergabung dengan klan iblis? Sungguh menggelikan. Ini. Kalian punya sayap Phoenix. Benar, kami punya sayap Phoenix. Jika Anda bersedia menerima kami akan menyerahkan sayap Phoenix. Jika aku menginginkannya, aku bisa mendapatkannya kapan saja. Jangan sakiti istri dan anakku. Kau ayam berwarna-warni, berani menghalangi jalanku. Dewa. Sampah. Dia jelas tidak punya kekuatan. Kenapa dia tidak hancur setelah terkena seranganku? Ah, aura ini sepertinya. Phoenix Dewa Kuno. Phoenix Dewa Kuno masih hidup sampai sekarang? Selamat datang Phoenix Dewa Kuno. Suamiku. Ayah, Tidak apa-apa. apa yang terjadi padamu? Ingatan yang tersegel di tubuhku telah ditembus oleh Raja Iblis. Jadi asal-usulmu, semua sudah kembali. Ternyata aku adalah Pangeran Phoenix Dewa. Dalam perang besar 10.000 tahun lalu, ayah dan ibuku menyembunyikanku di dunia fana. Agar orang-orang dari klan iblis tidak menemukanku. Jadi mereka menyegel ingatan dan istriku, kau telah menderita selama ini. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti kau dan anakku. Tidak akan pernah lagi. Dengan Phoenix Dewa Kuno yang menjaga istana surgawi, mulai sekarang, 3 alam dan 9 langit tidak akan lagi mengalami kekacauan. Kaisar, aku tidak berniat. Hanya ingin hidup tenang, bersama keluargaku di pegunungan. Namun, jika 3 alam dan 9 langit mengalami kesulitan. Tidak ada salahnya mencari aku. Kalau begitu, saya akan mencari tempat terpencil. Untuk kalian beristirahat. Kalau begitu, terima kasih Kaisar. Hanya ada satu hal lagi. Katakan saja, Ibukyo. Masih di kurung oleh Raja Merak. Hamba akan segera menyelamatkannya. Suamiku, anak-anak. Hormat kami, Shen Huang, Nyonya. Ada APA? Shen Huang, dunia fana hari ini bergejolak. Ada tanda-tanda Raja Iblis bangkit. Sebelumnya di panggung Tianji, Raja Iblis bilam sepenuhnya musnah. Dan sekarang dia bangkit kembali. 3 alam mungkin dalam bahaya lagi. Walaupun aku mengasingkan diri di sini, aku juga berjanji pada kalian, tidak akan mengabaikan 3 alam. Ayo, kita pergi bersama. Suamiku. Ibu, jangan khawatir tentang ayah. Dia adalah yang terkuat di 3 alam. Dia pasti akan baik-baik saja.
Gelang giok ini dapat merasakan keadaan orang terdekat. Mungkinkah Yuli? Tidak, aku harus menyelamatkannya. Here. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Ya. Di zaman kuno ini, klan Phoenix meninggalkan 2 artefak, diserahkan kepada leluhur agung Merak kami untuk dijaga. Artefak ini sangat kuat. Namun, harga untuk melepaskannya adalah takdirmu. Setelah diaktifkan, kau juga akan bersama gelang giok ini hancur menjadi debu. Ibu Ratu, aku sudah memikirkannya. Yuli adalah suamiku. Demi dia. ITU Sepadon. Kalau begitu lakukanlah. Ibu Ratu. Percayalah.